Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli manittaba'a huda. Amma ba'du. Bismillah, kita bisa melanjutkan lagi ngaji filsafat kita setelah libur sekali minggu lalu. Yes, biasanya mahasiswa itu kan sekali-sekali kosong itu kan seneng harusnya. Iya, jadi enggak apa-apa ya. Minggu lalu saya harus ke Purwokerto. Kebetulan yang ngundang juga alumni ngaji filsafat juga. Pernah ikut 1, 2, 3 kali lah setahu saya. Terus minta saya ngomong di sana. Kebetulan dia dulu waktu ngaji dia S2, sekarang sudah jadi dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya, kebetulan ngasih jadwalnya Kamis pagi. Jadi tidak mungkin saya berangkatnya harus habis ngaji terus ke sana, kan nggak enak. Bisnya sudah habis. Jadi terpaksa harus sore-sore berangkat ke sana dan ngajinya kosong. Alhamdulillah bisa ambil nafas sebentar. Biar kalian nggak jenuh tiap Rebo dikasih filsafat. Sekali-sekali kontemplasilah, ngajimu tiap malam Rebo itu dapat apa sih? Efisien nggak sih untuk hidupmu? Manfaatnya apa? Atau nanti kalau pulang dari sini, tutuplah semua catatanmu, tutuplah semua rekamanmu, tulislah seingatmu, sedapatmu dari ngaji ini kamu sudah dapat apa saja. Itu nanti akan lebih meningkatkan gairahmu ngaji, atau mungkin malah sudahlah nggak usah ngaji lagi. Tapi ya enggak apa-apa, yang penting kamu sadar ngaji itu bagus. Tapi kalau dilakukan dengan tidak sadar ya enggak ada nilainya. Baik nilai vertikal maupun nilai horizontal. Sama kayak sholat, sama kayak ibadah apapun, termasuk sholat gerhana, termasuk kalau kamu melakukannya tanpa ada kesadaran, pokoknya melu liyane sholat ya sholat, itu biasanya value-nya yang tidak ada. Dan Allah sebenarnya kan masuk butuh sholatmu, masuk butuh ibadahmu. Yang butuh kan kita. Karena yang butuh kita, maka value-nya harus jelas. Oke. Ada yang sholat gerhana tadi? Banyak ya, campur subuh biasanya. Nah, ya kan biasanya kamu subuhnya kan jam segitu. Jadi diingetin, kok iya kok baru bangun mas, ndak ini sholat gerhana kok subuhnya tadi sudah ya, padahal ya biasa ya ngono subuh. Oke, malam ini kita ngomong filsafat kebahagiaan. Dulu akhir tahun kita baru pengantarnya, sekarang kita masuk lebih detail lagi. Seperti janji saya 2 minggu yang lalu, untuk filsafat kebahagiaan saya ambil 1 dari Barat. Kita ambil mbahnya filsafat Barat, Plato. 1 dari Islam, tradisi falsafah, kita ambil Al-Farabi.
Satu dari tradisi tasawuf kita ambil Ghazali, dan satu dari tradisi lokal kita ambil Ki Ageng Suryo Mentaram. Oke, semoga setelah kenal tokoh-tokoh ini kita bisa identifikasi. Karena hidup itu kan intinya kan ya bahagia apapun kondisinya. Jadi coba kita belajar dari tokoh-tokoh ini, Plato, Farabi yang nulis Tahsilus Sa'adah, atau Ghazali yang nulis Kimia Us-Sa'adah, atau Ki Ageng Suryo Mentaram. Oke, bismillah, kita awali ya. Di-on-kan lagi sekarang, yang kemarin libur 2 minggu. Jadi dinyalakan lagi sinyalnya, belajar filsafat lagi. Malam ini kita ketemu Plato. Ya, Plato itu beda sama plat AB, plat A, plat C. Di Indonesia tidak ada plat O. Plat O itu platnya Yunani mungkin. Ya, Plato ini ya kita kenalnya muridnya Sokrates, satu di antara filosof yang jadi fondasi semua pemikiran filsafat, baik filsafat barat maupun filsafat Islam. Jadi sesepuhnya filsafat itu kan Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Ini 3 orang sesepuh yang hubungannya guru murid. Plato muridnya Sokrates, nanti Plato punya murid Aristoteles, Aristoteles punya murid Iskandar Zulkarnain. Ilmu warisannya Aristoteles dikembangkan Iskandar Zulkarnain, jadi tradisi filsafat Romawi yang namanya adalah Helenisme. Nanti Helenisme inilah yang diwarisi para filosof Muslim. Para filosof Muslim nanti yang menginspirasi Barat sehingga melahirkan Renaissance, modernisme sampai hari ini. Jadi silsilah ringkasnya begitu. Saya tidak ngomong Sokrates dulu. Nanti pada saatnya kita akan ada sesi khusus untuk para filosof Yunani. Mungkin kita bagi beberapa sesi karena banyak. Ada para filosof pra-Sokrates, ada filosof eranya Sokrates dan kawan-kawan sampai Aristoteles, dan filsafat lanjutannya namanya Helenisme. Nanti mungkin kita ambil fase-fase pada saatnya. Cuma malam ini kita pinjam dulu Plato untuk ngomong tentang kebahagiaan. Plato ini agak beda sama gurunya. Kalau Sokrates itu terkenal jelek wajahnya, dan dia ngaku sendiri kalau jelek. Ya, jarang loh orang ngaku saya jelek itu. Setiap orang merasa dirinya cakep. Ya, kalau nggak percaya carilah temenmu yang kamu anggap levelnya di bawahmu. Tetap dia tidak akan ngaku. Tidak lah, kamu kan mesti dia ngerti bagian dirinya yang dia anggap cakep. Tapi kalau Sokrates tidak, dia juga ngakui kok wajahnya jelek. Atau mungkin kalian ngaku saya nggak terlalu cakep Pak, tapi kan manis kayak gitu. Ya, itu alasan. Iya, biasanya gitu. Tapi kalau Sokrates ngaku, cuma bagi Sokrates kan cakepnya wajah itu tidak penting, dan nanti diwarisi oleh Plato. Pakai aja dalil itu kalau ada yang bilang kalian tidak cakep. Tidak penting cakepnya wajah itu, apalagi yang cowok. Oke, Plato beda kayak gurunya. Kalau Plato ganteng, gagah, cuma ya brewokan. Jadi kayak Sokrates juga brewokan. Orang Barat dulu kan kejantanan itu kan lambangnya memang punya jambang brewokan tebal. Jadi enggak hanya kelompok Salafi yang punya jenggot, filosof juga banyak yang punya jenggot. Jadi kalian jenggot itu bisa ikut sunahnya Nabi, bisa ikut sunahnya Sokrates dan Karl Marx. Jadi kalian enggak harus sangat kagum dengan jenggot, biasa aja. Banyak peradaban, banyak tradisi yang juga memanjangkan jenggot. Banyak tradisi yang pakai jubah. Jadi enggak harus wow
Tapi juga tidak harus melecehkan apa merendahkan yang pakai jenggot dan pakai jubah, biasa aja. Jadi Plato ini gagah. Nama aslinya bukan Plato. Plato itu nama panggilan. Nama aslinya adalah Aristokles. Artinya yang terpilih. Dipanggil Plato, Plato dari bahasa Yunani, karena bahunya lebar. Jadi mungkin dia sering fitness apa-apa, jadi podok. Iya kan, saya tidak tahu fitness apa enggak, tapi karena bahunya lebar, terus dia dipanggil Plato. Dari keluarga bangsawan, kalau orang Indonesia menyebutnya darah biru. Saya tidak tahu ya, mungkin 1-2 mahasiswa adalah yang skripsi pakai kajian semiotik melacak kenapa kok disebut darah biru bangsawan itu. Kok enggak misalnya darah emas apa darah putih apa darah tinggi misalnya, kok disebut darah biru. Itu kan darah tinggi maksudnya kastanya tinggi, jadi disebut darah tinggi. Darah tinggi kok malah jadi penyakit. Itu sebenarnya bisa kalian kaji pakai semiotika atau pakai strukturalisme. Jadi Plato ini anaknya bangsawan, cuma dia ya mengalami pasang surutnya politik. Bahkan pernah jadi budak juga, ketangkep, dijadikan budak, tapi terus ditebus lagi oleh keluarganya. Terus ada 2 momen dalam hidupnya Plato yang monumental, yang merubah garis hidupnya. Yang pertama adalah pertemuannya dengan Sokrates. Ini guru favoritnya Plato. Jadi Sokrates nanti yang mengarahkan Plato jadi seorang filosof besar. Bahkan orang kenal ada tokoh yang namanya Sokrates itu dari tulisan-tulisannya Plato. Jadi Sokrates itu hidup karena buah tangannya Plato. Terus itu yang pertama, nggak perlu saya ceritakan, kalian sudah ngerti bagaimana dahsyatnya seorang Sokrates dan bagaimana Plato yang jadi muridnya. Yang kedua adalah peristiwa politik, kalahnya Athena oleh Sparta. Itu yang kemudian, itu kan transisi dari monarki terus jadi oligarki, awalnya demokrasi terus jadi oligarki, terus terakhir balik lagi ke demokrasi tapi yang tidak sempurna. Sebenarnya Plato meskipun dia ahli filsafat sudah ancang-ancang ingin masuk ke dunia politik, ingin jadi pejabat atau apa, karena memang dia keluarga bangsawan. Tapi begitu ada peristiwa eksekusi terhadap gurunya, terhadap Sokrates, dan eksekusi ini dilakukan oleh pemerintahan yang coraknya demokratis, maka Plato batal, nggak jadi masuk ke dunia politik. Dan mungkin itu salah satu sebab kenapa dalam masterpiece-nya Plato yang judulnya Republik itu dia tidak sangat menganjurkan demokrasi, tapi dia menganjurkan pokoknya negara itu pemimpinnya harus seorang filosof, king philosopher, raja filosof. Jadi makanya kalian ngaji filsafat berarti ngaji gimana caranya untuk jadi presiden. Karena kata Plato yang layak jadi raja, jadi presiden itu harus orang yang punya karakter filosof. Jangan yang punya karakter petani, pedagang, bahkan prajurit juga jangan. Carilah presiden yang filosof, maka negara akan beres. Tapi filosof yang sejati ya, bukan filosof-filosofan. Karena sekarang banyak filosof-filosofan. Si meni iso mikir sidik, pokoknya wani debat ya ayo kan gitu. Oke, dan itu dalam sejarahnya Plato. Akhirnya dia menarik diri dari dunia politik. Setelah gurunya dieksekusi, dia kecewa luar biasa. Kemudian dia mengembara kurang lebih 12 tahun. Sama kayak Ghazali.
Ketika dia kecewa dengan dirinya sendiri terus mengembara juga 11-12 tahun. Nah, saya tidak tahu, mungkin ada rahasia kenapa kok nyepi mengembara cari ilmu itu sampai 12 tahun. Kalau di Indonesia kan 12 tahun itu baru SD, SMP, SMA, wajib belajar. Tapi kalau Plato 12 tahun itu kemana-mana, dan bahkan dia diceritakan sempat belajar mistik dan agama timur di Mesir. Maka pikiran-pikirannya sangat berbau. Kalau disambungkan sama agama itu sangat relevan, sangat nyambung. Beda sama Aristoteles. Kalau Aristoteles itu lebih relevan kalau disambungkan kelompok ilmuwan. Ada tesis yang menyatakan kenapa Islam abad tengah itu jaya dan Kristen meskipun banyak filosofnya itu cenderung zaman itu disebut abad kegelapan karena sibuk dengan agama. Ada yang bilang karena Islam zaman itu mewarisi Aristoteles, sementara para filosof Kristen abad tengah lebih banyak mewarisi gayanya Plato yang neoplatonik. Apa ya kayak gitu ya, kamu buktikan sendiri nanti jadi inskripsi apa tesis. Oke, jadi dia mengembara hampir 12 tahun. Terus sempat dijadiin penasehat raja. Jadi dia ini punya teman namanya Dion. Dion ini punya sepupu namanya Dionysus. Dionysus ini raja yang masih muda, keponakannya Dion. Nah, Dion ini manggil Plato, tolong ponakanku ini diajari biar dia jadi raja filosof yang sejati. Tapi ternyata setelah beberapa saat dilatih, malah Dionysius ini curiga sama Dion dan Plato. Akhirnya pamannya sendiri dipenjarakan dan Plato dihukum tahanan rumah. Dan kesempatan dihukum tahanan rumah sebenarnya nggak masalah, karena dengan itu Plato bisa ngajar lagi di akademinya. Yang paling terkenal dari Plato yang monumental itu Akademia, universitas pertama dalam sejarah manusia. Akademia ini berlangsung lama sampai zaman Romawi, tapi kemudian ditutup, dibubarkan karena khawatir merusak iman Kristen zaman itu. Itu Akademia. Plato nggak nikah, jadi nggak punya anak. Akademia dilanjutkan oleh keponakannya. Jadi mungkin karena dia asik berfilsafat, sudah enjoy dengan filsafat dan ilmunya, jadi tidak tahu kalau ada yang lebih nikmat dari itu. Akhirnya nggak nikah. Atau jangan-jangan kalau dia nikah tidak sebesar itu pikiran-pikirannya. Saya tidak tahu. Cuma kamu tidak usah niru yang nggak nikahnya. Ya. Oke, yang paling terkenal dari Plato adalah gagasannya tentang idea. Tentang ide, form. Tapi kita malam ini nggak ngomong itu. Nanti pada saatnya ketika kita masuk Yunani, kita jelajahi Plato secara lebih utuh. Malam ini kita nempel. Apa nempel itu ya? Kita nyuwil dikit, itu bahasa Indonesia ini apa? Kita nyuplek. Nah, iya. Kayak orang masak nasi itu biasanya kan saking laparnya terus dicuplik dikit, nanti nggak mateng juga nggak apa-apa, yang penting kenyang. Nah, kita cuplik dikit malam ini tentang yang namanya kebahagiaan. Oke, pikiran-pikiran Plato tidak terlalu sukar dipahami. Yang biasanya sukar dipahami adalah bahasanya. Karena kalian kan harus terpaksa bahasa Inggris paling enggak, dan itu berat. Paling adanya terjemahan, dan terjemahannya itu juga ya, kalau yang nerjemah nggak ngerti filsafat juga pening. Saya kemarin baca terjemahan apa itu, ada kalimat seorang paradok. Kok ada seorang paradok itu?
Dianggapnya paradok itu nama orang apa jenis makhluk apa gitu kan. Jadi seorang paradok. Sing nerjemah orang ngerti. Oke, bismillah. Kita belajar malam ini kebahagiaan. Sebelum masuk ke kebahagiaan, kita harus ngerti apa yang ada di kepalanya Plato tentang manusia. Pandangan Plato tentang manusia itu jenis yang sering disebut orang sebagai esensialisme. Bahwa manusia itu punya esensi. Esensinya apa? Jiwa. Ya, bedakan nanti dengan lawan pemikirannya yang disebut eksistensialisme. Jadi katanya Plato, manusia itu hakikatnya adalah jiwanya. Badan ini hanya manifestasi dari jiwa. Maka jangan terlalu percaya dengan badan. Badan bisa keliru, bisa menipu. Karena hakikatnya ada di jiwa. Kalau kamu sedang mangkel terus merengut. Nah, merengut itu kan ekspresi dari jiwamu yang sedang mangkel. Kalau kamu sedang senang terus senyum. Nah, senyum ini ekspresi dari jiwamu yang sedang senang. Cuma jangan kejebak dengan senyum dan merengutnya. Ada kalanya orang senyum tapi tidak senang. Ada kan senyum sinis misalnya. Kan itu kan kayak senyum tapi manggeli. Ada yang mencucu juga bukan karena mangkel tapi karena sakit gigi misalnya. Jadi badan itu tidak bisa dijadikan pedoman. Dia hanya tanda dari jiwa. Sama-sama senyumnya, tapi kan kuncinya ada di jiwa. Ini senyum seneng, senyum sinis, atau ya memang bentuk mulutnya selalu senyum. Jadi dia hanya sign, hanya tanda dari gejala jiwa. Lah terus apa sih jiwa itu? Kalau bagi Plato ya jangan ditanyakan apa, karena dia bukan apa juga bukan sesuatu. Jadi kamu nggak bisa megang makhluk yang namanya jiwa. Nanti kalau di bukunya Plato Politeia itu, jiwa itu bukan sesuatu, tapi dia gerak, aktivitas. Ini yang rodok rumit. Aktivitasnya ada, tapi sesuatunya tidak ada. Itu jiwa. Jadi sesuatu yang bergerak, menggerakkan dirinya sendiri dan termanifestasikan lewat badan. Kalau istilahnya, kalau pakai bahasa istilahnya biasanya dipakai autokineton. Autokineton itu dia gerak dengan sendirinya. Tidak ada yang nyetir, karena dialah yang nyetir badan. Jadi sopir itu kan nggak ada yang nyupiri. Dia nyupiri dirinya sendiri. Itulah jiwa. Kayak mobil ya. Mobil itu kan ada supirnya. Kamu kan gak bisa tanya, loh yang nyupiri sopir siapa? Ya enggak, dia nyupiri dirinya sendiri. Dan mobilnya itu badannya. Jadi itu yang dimaksud gerak autokineton. Dia enggak ada yang nyupiri, karena dia sendiri adalah supir. Ya kan enggak bisa kayak sebab, ada akibat. Ada yang nyupir, ada yang disupiri. Supir ini ada yang nyupir lagi, kan nggak ada. Masuk supir, siapa yang nyupir supir? Jeragani supir misalnya, ya nggak bisa nyupir. Dia nyupir dirinya sendiri, menggerakkan dirinya sendiri, autokineton. Dan semua kompleksitas gerakan internal manusia itulah aktivitasnya jiwa. Jadi dalangnya, supirnya hidupmu itu jiwamu. Kamu seneng, sedih, puyeng, pening, bingung, tidak jelas, itu kan semua aktivitas jiwamu. Jadi kompleksitas semua gerakan internal.
Biasanya manifestasinya ada di jasad, ada di tubuh. Tapi juga tidak bisa 100% dipedomani. Makanya nanti di teori idenya Plato, barang yang kelihatan, yang fisikal, yang duniawi, itu sifatnya sementara semua, gampang menipu. Yang sejati, yang sifatnya non-fisik, dunia idea. Oke, ya kalau pakai istilahnya Plato, ya secakep-cakepnya cewek yang ada di depanmu dan ada, itu lebih cakep cewek yang ada di kepalamu, yang ada dalam bayanganmu. Jadi bagi yang jomblo tidak masalah. Yang penting kamu bisa jatuh cinta sama bayanganmu sendiri tentang perempuan. Itu lebih sempurna kalau di Plato, lebih perfect daripada yang ada barangnya. Begitu ada barangnya, itu biasanya sudah terreduksi. Mungkin bayanganmu cewek yang kulitnya putih, rambutnya panjang, hidungnya mancung, kan sempurna di kepalamu kan. Tapi begitu ada aslinya, geser-geser dikit kan bagi kamu tidak apa-apa lah kan gitu. Padahal kan lebih sempurna di sini daripada aslinya. Mungkin kamu anggap kulitnya putih, nanti dijeremuti mungkin ada bagian tertentu kulit yang tidak putih loh. Ya mungkin kamu nggak tahu apa di sininya, apa di mananya kan. Cuma nggak kelihatan aja. Itu kan kalah ideal sama yang ada di kepalamu. Indonesia yang gemah ripah loh jinawi itu dari tataran ide jauh lebih sempurna daripada Indonesia yang sejati. Islam yang rahmatan lil alamin itu kalau konsep ide dan gagasannya jauh lebih sempurna daripada Islam rahmatan lil alamin aslinya dalam prakteknya. Itulah teorinya Plato bahwa jiwa, ide, gagasan itu jauh lebih sempurna daripada fisiknya. Oke. Jadi yang pertama itu, jadi aktivitas internal yang kadang termanifestasikan dalam tubuh, tapi kadang juga tetap internal, kadang melulu internal. Maksudnya yo cuma di dalam aja. Ya kayak kalian punya konsep istri ideal, pacar ideal, tapi ra entuk-entuk. Nah itu aktivitasnya jiwa sebenarnya. Kamu jatuh cinta sama bayanganmu sendiri. Nah itu jiwa. Jadi dirimu itu selain yang kelihatan ini, jangan salah, ada yang lebih hakiki, lebih sejati, yang ada di dalam. Itu yang dikejar habis-habisan oleh para filosof lama, termasuk para sufi. Diteorikan dengan sangat jelimet. Itu bagian dalam dirimu. Oke. Nah, kita kapan-kapan kita perpanjang lagi tentang jiwa. Kita agak belok dikit ke ranah yang mengarah ke kebahagiaan. Katanya Plato, jiwa itu ada 3 unsurnya dan diwarnai oleh 1 unsur. Sebenarnya 4. Cuma unsur yang keempat itu unsur yang ada di semuanya. Jadi ada epitumia, ada tumos, ada logostikon, dan yang terakhir biasanya eros. Cuma eros ini ada di epitumia, ada di tumos, ada di logostikon, ada di 3-3-nya. Jadi jiwa itu unsurnya 3 katanya. Dan di Politeia, di bukunya Plato itu dia menyebut gambarannya jiwa itu kayak kereta. Kereta kuda bersayap yang dikendalikan oleh seorang sais, tukang. Jadi andong yang nyetir kereta kuda yang bersayap, kudanya 2, 1 kuda putih, 1 kuda hitam. Itu gambarannya Plato. Mungkin bayanganmu kayak buruk lah itu, Nabi Muhammad ada kuda ada sayapnya, tapi maksudnya bukan itu. Jadi jiwa kita itu ada kuda putih, ada kuda hitam, ada saisnya, dan kudanya ini ada sayapnya. Ini simbolisme jiwanya manusia. Kuda hitam itu simbol dari namanya epitumia. Epitumia itu lambang nafsu-nafsu manusia yang rendah. Nanti kita pelajari lebih detail.
Ada kuda putih. Kalau kuda putih itu lambang dari hasrat, ambisi, harga diri, tumos. Terus saisnya, yang mengendarai, yang mengarahkan itu logostikon, akalnya, rasionya. Dan sayapnya itu simbol dari eros. Eros itu cinta. Jadi nafsu rendah, nafsu tengah, dan rasio yang semuanya diwarnai oleh eros. Kereta kuda ini harusnya mengarah ke atas. Kenapa harusnya mengarah ke atas? Itulah alasannya dia dikasih sayap. Makanya saya tidak tahu ya hubungannya apa sama para ulama muslim zaman dulu, waktu gambar buruk itu sama kuda yang dikasih sayap. Kalau di kelas sering saya contohkan, itulah contoh bahwa agama itu sebenarnya tidak cuma butuh akal, tidak cuma butuh wahyu, tapi juga butuh imajinasi. Kalau beragama tidak punya imajinasi, kalian akan sukar menangkap simbol-simbol agama, surga, neraka, mizan, hisab, termasuk buruk. Buruk itu kan imajinasi para ulama zaman dulu. Karena dia tunggangannya Nabi waktu Isra Mi'raj, kan terus para ulama kan pikirannya main. Tunggangan Nabi zaman itu kalau ndak kuda ya onta. Gak mungkin kan naik tiger apa ninja. Jadi ya kan zaman itu Arab abad ke-6. Cuma katanya dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wah berarti ya cepet dia semalam nyampe Masjidil Aqsa. Nah, antara kuda sama unta ya lebih cepat kuda. Wah berarti buruk itu kuda. Kan itu imajinasi yang main. Terus tapi nggak cuma sampai Masjidil Aqsa, dia bisa Mi'raj, naik sampai ke langit. Wah susah lagi nih. Kuda kan di darat. Kalau bisa naik ke atas, yang bisa itu burung. Imajinasi main lagi. Oh kalau gitu kudanya dikasih sayap deh. Jadilah kuda ada sayapnya. Tapi terus ada hadis yang bilang buruk itu sejenis bidadari. Wah kalau bidadari mestinya cakep. Sak cakep-cakepnya kuda, ya kan, levelnya paling segitu-gitu aja. Nggak ada. Masa bidadari wajahnya kayak kuda, kan nggak mungkin. Itu kan yang bikin terus oleh para ulama, kepalanya dipotong, digantilah wanita cantik. Makanya coba cari di kitab-kitab klasik itu, buruk mesti kuda, ada sayapnya, kepalanya wanita cantik. Itu daya imajinasi yang luar biasa. Kadang-kadang untuk menggambarkan bahwa ini dari surga, kepalanya dikasih mahkota. Karena bayangannya surga itu bangunannya kayak istana, jadi penghuninya pakai mahkota kayak di istana. Jadi itulah imajinasi. Dan dengan imajinasinya Plato menggambarkan kondisi jiwa. Jadi jiwa itu kayak kereta kuda yang punya sayap. Kenapa punya sayap? Karena dia geraknya harus vertikal. Jiwa itu geraknya harus naik. Dia harus selalu naik kelas menuju ke ranah dewa-dewa. Ya kalau bahasa Islam berarti jiwa itu coraknya harus ilahi, tidak boleh materi. Kalau jiwa terjebak di materi, dia tidak akan ketemu kesejatian dirinya sendiri. Maka dia harus naik ke atas. Cuma kadang-kadang kereta yang ada sayapnya yang harusnya naik ke atas ini tidak bisa naik, bulet aja di bawah. Kenapa? Koordinasinya nggak bagus antara sais, kuda, dan akhirnya sayapnya juga nggak kepake. Jadi tukang andongnya ndak canggih, harusnya kuda ini bisa terbang, akhirnya nggak terbang-terbang. Kamu sibuk dengan nafsu-nafsu yang rendah, dengan hasrat-hasrat di bawah, kamu lupa yang di atas. Akhirnya apa? Sayapnya nggak kepake, nggak ada gunanya punya sayap.
Akhirnya kayak hari ini kan rasanya makhluk yang namanya cinta itu kan jarang muncul. Adanya cuma di anak-anak ABG yang baru, yang-yangan itu. Itu pun konotasinya sangat rendah. Biasanya konotasinya kan seks. Hanya seputar itu, jadi nggak naik kelas. Maka gerakannya nggak bisa ke atas. Nah, itu analoginya Plato di Politeia untuk menggambarkan unsur-unsurnya jiwa. Kita lihat satu-satu biar nanti. Dan orang yang bahagia itu nanti ringkesnya digambarkan kalau koordinasi antara kuda hitam, kuda putih dan size-nya bagus, maka semua fungsi jiwa akan optimal. Eros mewarnai di mana-mana, maka dia bisa naik ke atas, bisa ketemu kesejatian dirinya. Dia akan bahagia. Oke, kita lihat satu-satu biar kita kenal, biar nggak kejebak. Yang pertama, nafsu paling rendah, bagian jiwa yang letaknya paling bawah, epitumia namanya, atau epitumos. Jadi sebuah unsur dalam jiwa. Secara umum isinya epitumia itu 3. Nafsu makan, nafsu minum, yang ketiga nafsu seks. Ya termasuk urusan harta, kekayaan. Numpuk-numpuk harta itu kan sebenarnya ujungnya kan ke situ nanti, untuk memenuhi perut dan yang di bawah perut. Wilayahnya perut ke bawah. Nanti di bukunya Plato ditambahin narasi jauh dari kepala. Nah, jadi karena jauh dari kepala dia susah dikendalikan. Jauh, makanya nggak enak jadi orang tinggi. Semakin jauh yang antara yang atas bawah. Kalau saya kayak saya kan dekat, jadi masih ngontrolnya enak, gampang. Kalau kalian yang tinggi susah ngontrolnya. Ya size-nya kan kepala nanti. Jadi wilayah perut ke bawah. Jadi jangan-jangan orang tinggi itu lebih bahaya kan. Perut ke bawahnya yang ngontrol jauh. Kayak kos-kosan itu ibu kosnya jauh di sini, sementara yang anunya jauh. Jadi wilayahnya bawah. Sifatnya sering-sering irasional dan mortal. Mortal itu jangkauannya pendek. Nyari kesenangan sekarang, saat ini, hari ini, terus habis, terus nyari lagi, dan seterusnya. Biasanya irasional. Orang itu kalau sudah dipepet oleh nafsu untuk perut ke bawah itu, apakah itu makan, minum, atau seks, itu biasanya akalnya nggak jalan sudah. Misalnya kamu sangat haus itu, nggak peduli amat sama ngaji filsafat, peduli amat sama, yang penting nyari air untuk minum. Lapar juga begitu. Semakin panjang ngajinya kamu semakin merengut. Iki urung maam ngaji ini suwi nggak bisa jalan semuanya. Sudah irasional. Meskipun kiaimu ceramah ini penting, masuk surga, kalau ndak gitu malaikat marah, ndak peduli. Yang penting makan beres, termasuk seks. Ya saya tidak tahu, kalian mungkin belum ngalami atau sering ngalami tapi dialokasikan untuk hal yang lain. Nah itu kan juga kalau sudah kepepet itu ya sudah. Makanya kan kemarin yang belajar Sigmund Freud itu kan, manusia itu bulet kayak apa ya, nanti muaranya di situ, ujungnya ke situ. Jadi hasrat, ambisi, dan wilayah nafsu yang sangat sukar ditundukkan oleh rasio ini epitumia ini. Jadi dia susah sekali dikendalikan. Begitu dia tidak terpenuhi, maka rasio tidak berdaya sudah. Jadi hati-hati. Ini kelihatan simpel tapi hati-hati. Begitu tidak terpenuhi, pikiranmu mesti buntu, tidak operatif lagi. Rasiomu tidak akan jalan. Maka ini nafsu yang jangan dibunuh. Kalau dibunuh gawat. Tidak makan, tidak minum, tidak seks, itu kiamat sudah. Jadi nafsu bawah, simbolnya kalau saya baca bukunya Plato 3 itu simbolnya beda-beda. Ya kalau yang kuda hitam itu adanya di Paido atau Paidros.
di bukunya Gorgias dia ngasih simbol epitomia itu gentong, bahasaku jane, gentong bocor. Ini kayak ember yang bocor. Ember bocor itu kan diisi berapapun dia tidak akan penuh. Kalau di Jawa itu, ini kan gelarnya Petruk. Petruk kantong bolong. Kantong itu kalau bolong, dikasih apa saja, sebanyak apapun uang, tidak akan cukup, tidak akan puas. Itu simbolnya hasrat. Atau Hidra. Hidra itu binatang yang kepalanya banyak, yang suka main game-game syuting. Itu kan biasanya ada binatang yang kepalanya banyak, jadi nembaknya susah. Nah itu simbolnya nafsu. Jadi kepalanya banyak itu dibunuh satu, yang lain masih ada banyak. Kalau di wayang simbolnya biasanya pakai rahwana, dosomuko, kepalanya 10. Susah itu kan, kalau kepalanya 10 kamu ditembak satu masih ada satu, tembak satu masih ada satu lagi, dan bisa tumbuh, susah lagi kan itu. Dihukum pancung, sudah dipancung, masih ada 9. Nanti yang satu ngopeni 9 yang lain, yang satu tumbuh lagi. Dan itulah nafsu. Seolah-olah kamu sekarang minum misalnya, alhamdulillah, seolah-olah sudah alhamdulillah, tapi nanti ingin minum lagi. Itu nafsu. Jadi makan juga gitu kan, ingin makan, dan lapar lagi, makan lagi, tidak ada habisnya. Jadi kalau pikiranmu hanya seputar makan, minum, dan seks, waktumu habis, hidupmu tidak berkualitas. Makanya jangan sampai kamu punya moto hidup untuk makan atau hidup untuk seks. Eman-eman, hidupmu tidak berkualitas. Ini pokoknya kamu turuti aja. Kalau haus ya minum, kalau lapar ya makan, kalau pingin itu ya dilakoni kalau sudah kawin, kalau belum ya ke kamar mandi. Lu kenapa? Oh enggak. Lu maksudnya ke kamar mandi wudu sholat. Wah, anggap. Lah ya emangnya ngapain di kamar mandi? Iya. Oke. Jadi sudah, kalau sudah ya tidak usah dipikir. Itu barang yang insting kok, tidak usah dipikir dalam-dalam. Kamu nggak usah mikir, wah besok gimana ya kalau saya kawin, enaknya gaya apa. Tidak usah. Itu insting, wis iso, nggak usah khawatir. Ya, kamu tidak usah terlalu banyak. Kan kamu sekarang gaya kadang-kadang download. Kamu kok download film gitu-gitu, nyari referensi pak, biar nggak salah ya. Masuk nulis makalah kan butuh footnote pak. Nanti kalau nggak ada footnote-nya nggak dianggap valid. Nggak usah, itu insting. Jadi itu kantong bolong, itu gentong bocor. Jadi nggak usah dipikir. Jalani aja, penuhi sesuai batasnya. Jangan berlebihan. Nanti Plato punya rumus tentang itu. Tapi yang jelas ini nafsu paling rendah. Sumbernya apa sih nafsu itu? Orang sering menyebut nafsu ini nafsu badani, nafsu jasmania. Sebenarnya enggak. Badan itu hanya simbol dari jiwa. Seperti tadi, dia hanya tanda dari jiwa. Jadi sumbernya bukan badan, tetap jiwa. Hasratmu pengen makan terus menerus, minum terus menerus, seks terus menerus, itu ada di dalam, tidak di luar. Kalau yang di luar itu tergantung perintah yang di dalam kok. Meskipun kamu sama cewakep, kemudian dua-duanya nggak pakai baju, tapi kalau yang di dalam tidak merintah ke situ, ya nggak kejadian apa-apa. Tapi meskipun jajar sama orang yang pakai jilbab, pakai cadar, ditutup semua, tapi dalammu mengarah ke situ, ya tetap bergerak dalamnya. Loh ya kan? Jadi itu menunjukkan bahwa tubuhmu itu kamu yang nyetir sebenarnya. Kamu arahkan kemana, dia manut. Jadi sumbernya bukan badan tapi jiwa. Jadi kalau kamu, wah itu nafsu badannya, Pak, salah. Dia tidak berporos pada badan, tapi jiwamu bisa dikontrol.
Kenapa sih kok orang menyebutnya nafsu badaniyah? Ya karena implikasinya badan. Orientasinya memang orientasi jasmania. Itu yang bikin kalau orang hanya bulet di wilayah ini, mikir di wilayah ini, fokus ke wilayah ini, ya dia jatuhnya pada jasmani. Dia ada di level ketubuhan. Dia jatuh ke ranah fisik saja. Oleh karena itu Plato menyarankan orang kayak sarannya Sufi. Kalau kamu ingin jadi filosof yang sejati, matilah atau sekaratlah. Itu terjemahnya kalau dari bukunya itu. Maksudnya apa? Sapihlah jiwamu dari badanmu. Jadi stand off from the body as far as he can. Itu dalam bait itu. Ambillah jarak dari nafsu rendah epitumia ini sejauh yang kamu mungkin. Ngambil jarak loh ya, bukan dibuang. Ambil jarak. Jangan terlalu dekat, apalagi hanya hidup di situ. Kalau enggak, kita enggak akan bisa hidup filosofis. Hidup kita ya hidup jasmaniah, materi. Enggak berkualitas. Levelnya kayak hewan. Hewan itu kan yang dikerjakan 3 itu. Makan, minum, sama main. Jadi, dan ganti-ganti lagi mainnya. Kalau hewan, kita juga kan kalau terbulet di situ kan akhirnya ya ganti-ganti. Entah ketahuan, entah tidak ketahuan. Jadi mikirnya ke situ terus, tidak pernah keluar dari itu. Antara makan, minum, seneng-seneng, baik seneng-seneng seks atau seneng-seneng yang lain. Nah itu silahkan kamu prosentase sendiri ya hidupmu. Atau sekali-sekali malam-malam kalau sempat tahajud, mikirlah seharian ini isi pikiranmu geraknya kemana saja. Kira-kira berapa persen untuk ngopeni insting, berapa persen untuk ngopeni seks, berapa persen untuk ngopeni belajar, ngopeni nyari pengetahuan. Mana yang lebih bikin kamu panik? Kuliah diajari dosennya nggak paham, atau makan yang kamu kehabisan uang? Oh itu mesti lebih bikin kamu panik. Kadang-kadang kamu punya uang itu loh, mikirnya dalam. Kira-kira makan di mana ya? Apakah makan di warung itu, apa warung ini? Mikirnya suwi. Padahal jawab soal ujian tidak selama itu. Ora iso ya wis dijawab gitu aja. Tapi mangan itu loh, mikirnya suwi. Itu berarti apa? Ya kamu ngasih alokasi pikiranmu untuk hal-hal yang tidak penting, yang tidak harus sedalam itu. Nah itu epitumia namanya. Level paling rendah, urusan perut dan bawah perut. Oke. Di atas epitumia ada wilayah namanya tumos.